Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was sada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' awliya'illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina ma kanu khususan sultan al-yasa Abdul Qadir al-Jilani wa Sabahuddin an-Naqsabandi wa Sabil Hasan asy-Syadili wa Sabil Abbas at-Tijani wa Sabil Mu'addas wa Samad al-Badawi wa Samad ar-Rifai wa Abu Yasid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Abu Yasid Ahmad wa Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani khususan ila al-Imam al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin sampai di permasalahan cara bermuamalah dengan kaum muslimin, dengan orang lain. Cara bermuamalah dengan orang lain yaitu al-halah ats-tsaniyah sahib suhbatuka ma'umil khalq. Jadi cara bergaul dengan makhluk Allah pada umumnya, macam mana caranya. Kemarin kita sudah sampai di faminha alla tuhibba linnasi ma illa ma tuhibbu li nafsik. Itu pertama, orang kalau nak kepengin bergaulnya itu bagus, nomor satu sekali dia hendaklah suka sesuatu itu didapatkan oleh orang lain sebagaimana dia suka kalau sesuatu itu dia dapatkan. Itu nomor satu. Jadi apa yang dia suka dia dapatkan, itu dia suka juga orang lain dapatkan. Itu baru syarat yang pertama. Kadang-kadang kita ini suka, kita dapat, orang lain dapat, kita tak suka, sakit hati malahan. Itu berarti akhlak yang buruk. Jadilah seorang manusia yang dia apabila mendapatkan sesuatu itu dia merasa senang mendapatkan hal tersebut, dan ketika hal tersebut atau sesuatu tersebut didapatkan oleh orang lain, dia juga senangnya sama senangnya. Ini tak ada untuk dia aja naknya yang enak-enak tu. Kalau bukan dia yang dapat, dia hatinya tak senang. Itu harus dihindari, dibuang. Sifat yang seperti itu harus dibuang. Karena itu sifat adalah sifat yang disebut dengan nama sifat hasad, dengki, iri, yang bisa merusak semua amal-amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad, iri, dengki itu bisa menghabiskan kebaikan
seperti kayu bakar yang membakar, seperti api yang membakar kayu bakar. Kemudian yang kedua, wa minha ayyatawadda'a likulli ahadin wa la yaftakhiru alaih fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang kedua, cara bergaul yang bagus dengan orang lain yaitu hendaklah dia bertawaduk kepada setiap orang. Tawaduk kepada setiap orang. Nah, jangan sombong dengan orang lain. Kayak gini nih susah. Nampaknya aja gampang, satu baris saja kata-katanya. Jangan sombong dengan orang lain. Hendaklah bertawaduk kepada semua orang. Tawaduk macam mana? Merendahkan diri, tak usah BG kata orang kita nih. Tak usah sok lah. Santai aja, rendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti rendah dirinya, martabatnya rendah, tidak. Allah tuhibbalin nasi illa ma tuhibbu li nafsik wa minha ayatawadda li kulli ahadin wa la yaftakhiru alaihi fa innallaha la yuhibbu mukhtalif fakhur. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi angkuh. Allah tuh tak suka. Salat rajin, puasa oke, infak oke, tapi gini sombong dia, angkuh. Dengan orang lain tuh angkuh dia. Allah tak suka. Nah, itu. Allah tak suka. Orang seperti itu Allah tak suka. Jangan jadi orang sombong. Bertawaduklah. Wa in takabbara alaihi ghairuh, walaupun wa in takabbara alaihi ghairuh falyahtamil. Kalau ada orang lain sombong terhadap dirinya, dia harus bisa menahan diri. Kadang ada orang dia ini tak sombong, dia tawadu, orangnya tawadu. Tapi begitu ada orang lain sombong sama dia gini, oh dia terasa macam diremehkan tuh, baru timbul ya, ngembang dia. Tidak, orang yang bagus itu wa in takabbara alaihi ghairu falyahtamil. Kalau ada orang lain sombong terhadap dirinya, ditetap. Merendah. Bukan langsung di atasnya, enggak. Itu orang yang bagus. Ini tidak. Ketika tak ada masalah tawadhu, bagus. Ketika dia macam diremehkan, disombongin orang, langsung meledak. Nah, ini salah. Qala Allah Ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berilah maaf, perintahlah kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh-bodoh. Kasih maaf, kemudian perintahlah kebaikan, kemudian a'rid anil jahilin. Kalau ada orang bodoh nak nyombong-nyombong dengan kita, tinggalkan aja, tak guna. Gini, angkat. Cuma kadang-kadang hal seperti ini kita sering lupa. Sering lupa ketika ada orang semacam kayak meremehkan, menyombongi kita tak tahan, langsung dilawan. Tidak begitu. Ini yang terbaik. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Minta berilah maaf, beritalah kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Berpaling orang yang bodoh masa tak usah dilayan, tinggalkan saja. Orang-orang seperti itu tinggalkan saja, tak ada gunanya. Itu yang kedua. Kalau kita kepengin bagus di dalam bergaul, itu menunjukkan sifat yang mulia. Wa minha aywaqiral masyayikha wa yarhamus sibyan.
Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam kita bergaul kepada orang lain, yaitu hendaklah memuliakan orang-orang yang sudah tua. Yang sudah tua-tua ini dimuliakan. Masya Allah, atuk-atuk nih. Yang sudah tua-tua itu dimuliakan, wa yarhamal subyan, dan mengasihi yang kecil-kecil. Anak yang kecil dikasihi. Namanya anak kecil kadang-kadang nih, ya Allah, orang tuanya pun lupa. Jadi mestinya anak kecil itu dikasihi, disayangi. Ini dua perkara yang kadang-kadang sering dilupakan. Ya kayaknya cuma kurang maksimal. Memuliakan orang tua dan menyayangi anak kecil. Anak kecil kalau tak ini lupa, habis dihamun sama orang tua. Tak tahan, degil. Jadi sifat belas kasihannya dikalahkan oleh amarahnya. Kalau orang bagus, dia mesti menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak kecil. Mesti itu, sudah jelas itu. Kalau dia galaknya minta ampun, itu berarti akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang tidak mengasihi anak-anak kami dan tidak memuliakan orang tua kami. Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan tidak memuliakan orang-orang yang sudah tua-tua. Ini akhlak namanya. Kalau ada anak muda tak beradab sama orang tua, itu akhlaknya buruk, ya. Tidak pandai bergaul dengan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hormati orang tua, sayangi anak-anak. Kadang ada anak-anak asik dimarahin terus, macam tak ada belas kasihan. Itu anak-anak pikirannya masih kecil, belum sampai ke seperti kita orang dewasa. Kadang-kadang kita ini orang-orang dewasa ini menyamakan kematangan cara berpikir anak seperti kita. Jadi kita tidak marah kan, dia habiskan. Padahal si anak ini pikirannya belum sampai di sana, sifat kekanak-kanakannya dan lain sebagainya. Kematangan berpikirnya tentu lain. Tapi kita mau dia itu semacam langsung seperti orang yang sudah berumur seperti kita. Akhirnya marah, sampai dipukul si anak tadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Padahal pikiran mereka itu belum sampai, namanya masih anak kecil. Wa qala alaihi salatu wassalam, min ijlalillahi ta'ala ikramu dzisyaibatil muslim. Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuliakan orang-orang tua yang muslim. Ada orang soleh, tanda-tandanya itu Masya Allah dengan orang tua ini, Masya Allah, dia suka memuliakan orang tua. Orang soleh, tapi dengan orang tua kok tak ada adabnya. Jadi dzisyaibah yaitu orang yang sudah beruban. Orang sudah beruban ini orang yang sudah tua, ya maksudnya. Nah itu. Jadi termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu memuliakan orang-orang yang sudah beruban. Orang yang sudah itu orang yang sudah berumur, orang-orang yang sudah tua. Wa minha alla tazida fil hijrati indal wahsyati. Wa minha antakuna ma'akafatil khalqi mustabshiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man waqara syabun syaihan lisinnih illa qabadallahu lahu fi saybihi man wukirahu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak muda memuliakan orang yang sudah tua kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang lain nanti memuliakan dia di waktu tuanya. Jadi balasannya gitu. Kalau ada anak muda, dia suka memuliakan orang tua, dimuliakan. Karena umurnya aja orang tua dimuliakan. Itu nanti ketika dia sudah tua, maka orang-orang anak muda akan memuliakan dia. Imbal baliknya begitu. Illa qayyadallah atau qabadallah. Wa hadza yubashirhu bitul hayam al ajr. Nah, sekarang dari hadis ini ada satu makna yang tersimpan. Jadi barang siapa ada anak muda, dia suka memuliakan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nanti di hari tuanya, Allah akan menjadikan anak-anak muda nanti memuliakan dia. Waktu muda dia menghormati orang tua, orang-orang tua maksudnya orang yang sudah berumur-umur, kakek-kakek semuanya orang tua. Nanti ketika dia sudah tua, Allah akan menjadikan anak-anak muda itu menghormati dia, memuliakan dia. Ini hadis ini mempunyai satu makna, yaitu orang yang mau menghormati orang tua. Orang-orang tua, orang yang mau menghormati orang-orang yang sudah berumur, nanti dia akan diberi umur yang panjang sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya. Karena di sini bahasanya Allah akan menjadikan anak-anak muda menghormatinya, memuliakannya di hari tuanya. Berarti apa? Orang yang mau menghormati, memuliakan orang-orang yang sudah tua-tua, maka Allah akan panjangkan umurnya sampai dia nanti tua. Dan Allah mensiapkan anak-anak muda menjadi memuliakan dia. Di antaranya faedahnya yaitu memanjangkan umur orang yang suka memuliakan orang-orang yang sudah berumur. Mahal ajar dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha an takuna maka fadil khalqi mustabsyira talikal wajh. Kemudian adab yang harus diperhatikan ketika kita bergaul dengan orang lain, yaitu ini semuanya adab-adab nubuwah, adab-adab yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yaitu hendaklah engkau selalu berwajah ceria di hadapan semua orang. Jangan itu masam aja. Ketemu orang masam. Maksudnya ini ceria, murah senyum, ceria. Ini tak mulai pagi sampai petang sampai malam nengok dia, entahlah. Dia tuh muka dia masam terus, cemerut habis-habis. Ya. Ini tadi kan awalnya kan orang yang sombong. Yang pertama, apa kriteria kita bisa mengatakan orang itu sombong kan gitu. Karena kadang-kadang kita lihat orangnya pendiam. Ya, karena mungkin tidak ada hubungan itu dengan kita belum akrab, jadi terkesan dia pendiam gitu kan. Jadi yang kapan kita katakan orang itu pertamanya sombong, yang kedua apa trik dan tips yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang kita anggap sombong itu gitu. Ya. Ya. Jadi orang sombong itu sekarang gini, ada di masyarakat ini salah menilai orang yang sombong. Yang sering kita dengar, ada orang diam aja, sombong betul ya. Maksud orang diam saja kok dibilang sombong. Ini bukan gitu Pak. Kan sering kita dengar, entah apa dia, sombong betul ya, diam aja. Orang diam kok sombong? Berarti mana orang diam sombong?
Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ini definisi sombong menurut Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Satu. Orang yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Satu. Dan yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ini namanya sombong. Maksudnya takabur, sombong. Jadi kalau ada orang duduk, diam aja dia. Ini nggak bisa dikatakan sombong. Ada dua faktor ini. Kan nggak ada. Satu, menolak kebenaran. Kebenaran apa yang dia tolak? Belum ada. Kecuali, Pak, mohon maaf Pak, ini Bapak kan di masjid, umpamanya dia melakukan satu kesalahan. Entah dia bawa sesuatu apa di dalam, entah dia bawa suatu hal yang kotor di dalam. Pak, tolong Pak, ini, ataupun umpamanya melakukan hal yang nggak baik. Ini Pak, tolong jangan dilakukan Pak seperti ini. Tapi dia tak mau terima. Ini sombong. Ditegur, salah dia nih, tapi dia tak mau terima. Allah gini aja kok, kata apa kata dia kan. Dia noles terus. Ini namanya satu dia kena batul haq. Ini orang dibilangin bagus-bagus tak mau, sombong Pak namanya. Dia namanya satu kena batul haq. Dia menolak kebenaran. Satu. Kalau orang diam aja, ya tak ada tuh, mana ada. Unsur seperti itu tidak ada. Kecuali ada apa gitu. Terus yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang. Meremehkan orang. Umpamanya dia nih, betul dia duduk. Banyak ada orang ngajar atau apa, tapi dia alah gitu aja aku bisa. Siapa dia tuh? Sombong, meremehkan orang, itu budak kemarin. Ini dua dia kena. Ya, dua faktor kesombongan ini kena. Nomor satu, dia batul haq, menolak kebenaran, atau ghamtun nas, atau salah satunya ini dilakukan ini, karena ini merupakan unsur-unsur kesombongan. Ya, itulah kalau ada orang ditegur dia jelas-jelas salah, dia tak mau, itu sombong namanya. Bukan tak sombong. Pak, tolong, umpamanya ada orang bising lah apalah, pokoknya ada orang sedang ngaji dia bising meracau, Pak, tolong Pak, suaranya jangan keras-keras Pak, kita sedang ngaji nih. Gini aja sebentar saja mau ngomong ya, sombong, menolak kebenaran. Itu hal yang sifatnya kecil. Terus dia suka, atau dia ngomong di depan orang, tapi diremehkan ya, banyak orang meremehkan ya, itu sombong. Nah, dah. Jadi diam seseorang tidak bisa dikatakan sombong. Bisa jadi dia malu. Kita yang suudon nih masalahnya. Ada orang dulu diam awal sampai akhir, kata sombong betul orang ini. Bisa jadi orang tuh malu. Yang kedua bisa lagi kepala dia sakit. Tadi. Jadi sakit kepala dia, tak ceria, atau badan dia sakit, lagi tak fit. Tentu dia diam aja, lagi tak fit. Suruh ceria seperti biasa enggak. Padahal dia sakit, udah sakit. Orang kita sangka sombong pula. Ya enggak. Tengok dulu, kecuali ketika dia dah nampak kelakuan dia, dari gerak-geriknya ke angkuh ya, itu baru nampak. Kalau diam masih belum bisa dinilai, kecuali ada tanda-tanda lain ya tentang kesombongannya, apakah dia tidak mau menerima kebenaran ataukah dia meremehkan orang lain. Caranya gimana? Caranya tadi khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Kita disuruh 3 tadi oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau ada orang bersalah kepada kita, kita kasih maaf. Kedua, wa'mur bil urfi, kita suruh orang berbuat baik. Kita bilang, "Bang, mohon maaf, tak usah tinggi-tinggilah suaranya. Tak usah tinggi, pelan, slow, tak usah, ini orang-orang tua di sini.
gitu kan. Tapi ngomong gitu penuh, kau nih siapa kau? Langsung dibentang. Ini namanya, ini kan tadi dikatakan, wa in takabbara alaihi ghairu falyatahammal. Kalau ada orang lain menyombongi dia, tahammal dia, tetap standby netralnya. Nah, nasihatin baik-baik. Dia tak usah langsung melengking langsung ke atas, enggak, pelanin. Dia itu tak mempan, fa'arid anil jahilin, tinggal lari sudah. Tak guna sama kau. Tinggal dia baru terasa kadang ngomong macam-macam, tinggal lari, diam dia mau ngomong sama siapa kau. Tak ada cerita. Kau nak sombong sama siapa, yang kau sombongin itu dah tak ada di sini tempatnya. Jadi gitu. Nasihati pelan-pelan, omongi pelan-pelan. Nah, ketika dia mau, alhamdulillah, jangan kita langsung kita meninggikan, balik kita anukan dia. Ini akhlak yang terbagus. Nah, kemudian ketika dia tidak mau juga mentok, memang ini sombong terus, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, tinggalkan. Nanti dia tahulah tuh, sadarlah tuh, ternyata dia sombong, tak ada orang suka. Nah, setelah ditinggal baru mikir dia. Begitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan berikutnya, satu lagi terakhir. Masih banyak adabnya, tetapi banyak sekali, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tengok, nak jadi orang baik ini memang luar biasa. Berapa banyak akhlak yang harus kita perhatikan untuk kita ini bergaul menjadi orang soleh, bergaul seperti Rasulullah SAW bergaul kepada orang lain, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Oh, belum selesai hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atadruna ala man hurrimat finnar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala 'alal hayyin al-layyin ashal al-qarib. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah yuhibbus sahlal at-taliq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Ini hadis yang menerangkan tentang orang ini ketemu orang harus hidupnya harus wajahnya ceria terus. Ceria, tapi jangan lebay lah. Maksudnya ini ceria ketemu orang. Walaupun kadang-kadang hati kita masih ada masalah, masih ada susah, tapi ketemu orang macam lagi banyak duit. Padahal lagi susah nih, tapi gayanya senyum, tetap senyum. Lagi banyak, dikira orang lagi banyak duit, padahal susahnya, masalahnya besar. Tapi dia selalu bersikap menampakkan wajah berseri-seri di hadapan orang lain. Itu akhlak. Betapa jeleknya kalau kita tengok orang yang setiap hari marah dan lain sebagainya, itu aja. Itu orang yang akhlaknya tidak bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ala man hurimatin nar? Tahukah engkau pada siapa neraka itu diharamkan? Kata Rasul, tahukah kalian neraka itu diharamkan untuk siapa? Qalu Allah wa rasuluhu alam, kata sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tak tahu neraka itu diharamkan untuk siapa, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Rasulullah kok tanya kami, maksudnya Rasulullah dan Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Qala alal hayyin layyin, kata Rasulullah SAW, asal al-qarib, yaitu neraka itu diharamkan bagi orang yang mudah, ringan, mudah, lembut, ya, asal, mudah aja orangnya, nggak repot-repot. Al-qarib yang dekat, sangat gampang lah orangnya tuh. Dia tuh dia tuh senang aja, orang dia tak repot orang. Itu maksudnya al-hayyin al-layyin, lembut orangnya, ramah, lembut, berseri-seri, enggak keras, garang, enggak. Jadi neraka itu diharamkan bagi orang-orang yang lembut, yang mudah-mudah,
di dalam bersikap, bergaul gampang, tak suka. Wah, kalau urusan dengan orang tuh, aduh susah. Susah. Mesti kalau ada orang ngasih dia, mesti dia melawan. Mesti dia ada aja gini. Terlalu ruwet sama orang itu. Jangan gitu. Ini neraka itu diharamkan bagi orang yang hayyin, mudah, layin, lembut, sahal, mudah dia berurusan dengan orang lain. Ya. Itu kayak gitu. Jadi orang yang seperti itu. Ini tidak sok-sokan, susah betul. Semua nak maunya dia aja. Keras kemauannya, suka memaksakan kemauan dengan orang lain. Ya, kalau dimintain satu saran pekerjaan apa dia tetap menolak. Diberi satu tugas apa segala macam pemikiran dia tetap tidak mau. Maunya dia aja, keras betul. Orang seperti itu tidak bagus, akhlak buruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbus salat taliq. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang mudah bergaul, mudah berurusan. Gini boleh terserahlah, mana mudah lah, mana bagus lah. Dimintai pendapat, Pak, ini macam mana Pak? Ini kita bagus begini apa begini apa begini? Mana-mana lah orang banyak suka, oke lah, saya tak ada masalah. Mudah aja urusan, tidak banyak cincong kata kita, nggak banyak cincong. Innallaha yuhibbus salal taliq. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang mudah dan berwajah berseri-seri. Berwajah berseri-seri. Orangnya ceria, berurusan dengan dia itu mudah. Oh, tak apa-apa, boleh, tak apa-apa. Yang penting orang-orang setuju, kita jalanlah. Ini tak ada yang dikomplain dia. Dikasih saran gini, saran gini dibalik gini, saran gini. Susah betul lah orang itu berurusan dengan orang tuh. Itu tidak bagus. Jadilah orang yang mudah di dalam bergaul. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.